Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Niki Andrian Kristi. Di sini saya akan melanjutkan tentang review ke pertemuan ketiga mata kuliah hukum pidana. Baik, di sini saya akan membahas tentang tindak pidana atau stabar paid atau delik. Nah, di sini ada istilah ya. Lebih banyak dipergunakan istilah tindak pidana dibanding perbuatan pidana, peristiwa pidana, pelanggaran pidana, dan lain-lain. Alasannya, 1. Dari segi sosio-yuridis, hampir semua perundang-undangan pidana menggunakan istilah TP. Yang kedua, semua instansi penegak hukum dan aparat menggunakan istilah TP. Yang ketiga, para mahasiswa mengikuti tradisi dan kebiasaan menggunakan istilah TP dibanding perbuatan pidana. Contoh, 1. Undang-Undang Nomor 7 DRT tahun 1955 tentang TP Ekonomi. 2. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang TP Narkotika. 3. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang TP Korupsi dan lain-lain. Nah, setelah itu kita ngebahas tentang pengertian tindak pidana. Merupakan pengertian yuridis yang berbeda dengan istilah kejahatan atau perbuatan jahat. Dilihat dari isinya, terdiri dari perbuatan pidana atau criminal act. Yang selanjutnya ada pertanggungjawaban pidana atau criminal responsibility atau criminal liability. Terdapat pandangan yang memisahkan pengertian antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana atau dualistis. Pandangan yang menyatukan pengertian pidana dan pertanggungjawaban pidana monistis. Pada akhirnya, baik dualistis maupun monistis mempunyai tujuan yang sama, yaitu pidana. Nah, di sini kita akan menjelaskan tentang unsur-unsur tindak pidana. Yang pertama, unsur objektif. Unsur objektif itu meliputi tentang perbuatan atau kelakuan, akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik, terus unsur melawan hukum, terus selanjutnya ada unsur lain yang menentukan sifat TP, selanjutnya ada unsur yang memberatkan, selanjutnya ada unsur tambahan yang menentukan TP. Terus ada unsur subjektif. Nah, unsur subjektif ini terdiri dari kesengajaan atau deus, atau kealpaan atau culpa, niat atau formenamen. Terus ada maksud dan ogmerk. Selanjutnya ada dengan rencana terlebih dahulu atau mit for bedat seren. Selanjutnya ada perasaan takut atau vers. Nah, di sini mempunyai pengertian yang luas, terdiri dari bagian delik atau bestandelen van hek delik meliputi terdapat dalam rumusan delik. Penuntut umum harus mencantumkan dalam surat dakwaan, harus dibuktikan di pengadilan. Apabila tidak terbukti, hakim harus membebaskan terdakwa frispark. Nah, ada poin elemen atau unsur delik. Elemen ten van delik tidak terdapat dalam rumusan delik. Hal yang dapat dipertanggungjawabkan sesuatu tindakan atau sesuatu akibat terhadap pelakunya. Terhadap akibat yang timbul dan hal dapat disalahkannya berdasarkan unsur kesengajaan atau kealpaan. Harus dianggap dan disyaratkan dalam setiap rumusan delik. Penuntut hukum tidak perlu mencantumkan dalam surat dakwaan. Apabila hakim merasa ragu, maka harus melepaskan tertuduh dari segala tuntutan hukum. On flight fine rest for ging. Nah, yang terakhir adalah teknik atau cara merumuskan tindak pidana. Yang pertama, 1. Hanya memberikan nama yuridis atau kualifikasi tanpa menyebut unsur-unsurnya. Misalnya, pasal 351, 297, 184 KUHP. Yang kedua, hanya menentukan unsur-unsurnya tanpa memberikan kualifikasinya atau nama yuridisnya, misalnya pasal 281, 305 KUHP. Yang poin terakhir, memberikan kualifikasi dan unsur-unsur serta nama yuridisnya, misalnya pasal 362, 732, 372, 378 KUHP. Nah, ada subjek tindak pidana, hanya manusia atau untuk TP umum, manusia, korporasi, untuk TP umum dan khusus. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.